11 April 1951. Pemecatan Jenderal MacArthur begitu mengejutkan masyarakat Amerika Serikat. Mereka merasa pemecatan itu sebagai bentuk nyata dari politikus yang tidak tahu berterima kasih kepada pahlawan yang sudah berjuang pada front Pasifik. Terlepas dari pro kontra mengenai MacArthur, ia memang dianggap sebagai jenderal dan patriot yang berhasil mengalahkan Jepang, negara yang menyeret Amerika Serikat ke dalam Perang Dunia Kedua. Keputusan Truman memang dianggap sangat kontroversial dan berhasil menurunkan popularitasnya. Namun dalam hal ini, ia tidak sendiri. Ada seorang perwira terkenal di pertempuran Bulge dan merupakan sahabat Eisenhower di West Point yang percaya bahwa menyerang Tiongkok dengan bom atom dan meluaskan konflik seperti yang diajukan MacArthur adalah kebijakan yang salah. Jenderal ini melontarkan kalimatnya yang terkenal pada 15 Mei 1951 yang berbunyi, "Kita berada di perang yang salah, tempat yang salah, waktu yang salah, dan musuh yang salah." Baginya, musuh yang harus dikhawatirkan oleh Amerika bukanlah Republik Rakyat Tiongkok di Asia Timur, bukanlah komunis yang memenangkan perang saudara, dan tentunya bukan berperang baik di Tiongkok maupun di Korea. Jenderal ini bernama Omar Bradley, yang menjabat sebagai staf gabungan. Ia percaya Amerika Serikat seharusnya lebih memperhatikan keamanan di benua Eropa dibandingkan di benua Asia. Blokade Berlin, ketegangan tinggi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet baru saja berlalu, dan Amerika Serikat baru saja memperkenalkan kebijakan ekonominya yang sangat terkenal di Eropa, yaitu Marshall Plan. Kesuksesan Marshall Plan membuat Eropa Barat semakin condong ke Amerika Serikat. Walau begitu, Soviet berusaha menandinginya dengan Molotov Plan untuk mengamankan Eropa Timur dari pengaruh Barat. Hal ini yang membuat Stalin tidak ingin terlibat konflik secara langsung dalam suatu perang melawan Amerika Serikat dan sekutunya di Korea, sehingga Uni Soviet bisa tetap fokus di Eropa. Terlebih, kondisi Uni Soviet sudah lebih aman di wilayah Asia Timur, karena intervensi Tiongkok bisa menjaga perbatasannya. Tidak demikian dengan perbatasan di blok timur dan blok barat di Eropa. Maka dari itu, baginya membangun pertahanan dan koalisi Eropa Timur yang solid jauh lebih krusial dibandingkan Asia Timur. Pernyataan Jenderal Bradley sedikit banyak mempengaruhi para pengambil keputusan di Amerika Serikat yang percaya tidaklah baik untuk meneruskan Perang Korea. Amerika disarankan lebih baik untuk menguatkan hubungan ekonomi di Eropa, terutama di kota-kota seperti Berlin Barat yang daerahnya sangat strategis baik untuk Soviet maupun Amerika Serikat. Kembali ke Perang Korea, Mei 1951, ada berita mengejutkan saat pilot pesawat Mikoyan Gurevich yang berlogo Korea Utara memutuskan untuk melontarkan dirinya dari pesawat MiG yang ditembak jatuh oleh musuh. Namun ternyata, ia bukanlah pilot Korea Utara, melainkan pilot dari Uni Soviet yang berperang di bawah logo Korea Utara. Ia bernama Yevgeny Stelmak, seorang letnan dari tentara Uni Soviet. Meskipun selamat dari tembakan karena mendarat di wilayah PBB, sang pilot lebih memilih bunuh diri daripada ditangkap oleh PBB. Pihak Barat memang telah mengetahui bahwa Korea Utara telah mendapatkan banyak bantuan dari Uni Soviet, layaknya tank 34 di awal perang. Namun kali ini, tentara Uni Soviet sendirilah yang ikut berperang di bawah bendera Korea Utara. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun Stalin menganggap Korea Utara tidak terlalu penting dibandingkan Eropa Timur, namun keberadaan pasukan PBB di dekat perbatasannya membuatnya harus beradaptasi dengan keadaan. 10 Juli 1951, setelah berperang selama 1 tahun, baik Uni Soviet dan Amerika Serikat sama-sama menyadari bahwa Eropa lebih signifikan dibandingkan semenanjung Korea. Kedua negara kemudian berdiskusi soal gencatan senjata di semenanjung Korea. Kejatuhan MacArthur menjadi lambang yang baik bagi Tiongkok dan Korea Utara. Kini, mereka bisa berdiskusi dengan para pemimpin Amerika Serikat yang lebih pragmatis untuk membicarakan mengenai perjanjian gencatan senjata. Kedua pihak memilih Kaesong guna melaksanakan pembicaraan mengenai perjanjian ini, dan demi menghindari perdebatan panjang, diskusi mengenai politik terlebih masalah selain Korea,
dilarang untuk dibicarakan. Meskipun perjanjian damai mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, namun Perang Korea ternyata masih belum selesai. Konflik di perbatasan masih umum terjadi, dan pada tanggal 23 Agustus, pihak komunis sempat melanggar perjanjian untuk mengamankan posisinya. Hal ini membuat kondisi di Korea sekali lagi menjadi memanas. Terlepas dari hal tersebut, jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kedua belah pihak lebih menyadari bahwa Perang Korea tidak memiliki ujung. Keduanya masih berusaha untuk mencari celah. Desa Panmunjom, 25 Oktober 1951. Setelah gencatan senjata di Kaesong sebelumnya berakhir dengan kegagalan, negosiasi kembali dilaksanakan. Dalam perjanjian ini, ide mengenai DMZ akhirnya dikemukakan. Perjanjian ini juga dibilang sukses dibandingkan oleh perjanjian sebelumnya. Karena meski tidak mengakhiri perang, namun kedua belah pihak sudah terlihat lebih tenang dan mengurangi sikap agresi terhadap lawannya. Bulan November misalnya, Jenderal Ridgway menginstruksikan Van Fleet untuk bersikap defensif dan tidak melakukan serangan. Selain itu, negosiasi Panmunjom juga mulai membicarakan mengenai pengembalian tahanan perang dari masing-masing pihak. Hal ini menunjukkan kedua belah pihak serius untuk mencegah terjadinya perang dalam skala yang jauh lebih besar. Perang Korea berdampak pada kepopularitas Presiden Truman, yang membuatnya mengumumkan bahwa ia tidak akan ikut dalam pemilu 1952. Nama-nama kandidat seperti Jenderal Eisenhower dan Gubernur Adlai Stevenson bermunculan dalam pemilu sebagai calon presiden. Pemilu berhasil dimenangkan oleh Eisenhower, seorang jenderal yang sangat berjasa dalam menuntun Amerika Serikat memenangkan front Eropa dalam Perang Dunia Kedua. Saat ini, masalah Korea menjadi salah satu prioritas utamanya saat ia menjabat sebagai presiden. 29 November 1952, sebagai bentuk komitmennya, Eisenhower langsung pergi ke Korea demi memenuhi komitmen kepada rakyat Amerika. Sebagai tokoh berlatar belakang militer, ia mencoba menggunakan strategi brinkmanship, suatu upaya untuk menciptakan suatu konfrontasi guna mendapatkan posisi yang lebih bagus dibandingkan lawannya. Ia yakin bahwa untuk menjinakkan Korea Utara, sangatlah penting untuk menjinakkan Republik Rakyat Tiongkok terlebih dahulu. Dan jika Republik Rakyat Tiongkok berhasil ditekan, maka Korea Utara akan terpaksa mengikutinya. Dalam negosiasi, Eisenhower menggunakan ancaman nuklir secara lebih bijaksana, tidak seperti MacArthur yang sangat agresif. Ia lebih terbuka untuk bernegosiasi mengenai nuklir. Jika pihak komunis tidak setuju, maka Taiwan akan dilibatkan sebagai pemain utama dalam konflik ini guna melawan Republik Rakyat Tiongkok. Sekalipun Sang Naga telah berusaha sekuat tenaga, peperangan yang seakan tiada akhirnya sedikit banyak ikut melemahkannya. Terlebih, sekarang persediaannya kian menipis. 5 Maret 1953, Joseph Stalin meninggalkan dunia. Hal ini turut membuat pemain utama dalam Perang Korea menjadi berkurang. Penerusnya menyadari bahwa konflik Korea harus dihentikan. Uni Soviet harus menjaga hubungan dengan blok Barat. 27 Juli 1953, kombinasi kematian Stalin dan tekanan Eisenhower dalam perjanjian gencatan senjata akhirnya dapat terwujud. Namun, perjanjian ini sebenarnya bukanlah perjanjian perdamaian, melainkan hanya gencatan senjata. Itu berarti, hingga saat ini, kedua Korea secara teknis masih berperang. Menurut kalian, apakah Korea dapat dipersatukan? Jika iya, kira-kira siapakah yang akan menyatukannya? Apakah pihak utara atau pihak selatan? Coba berikan pendapatmu dan tulis di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.